warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Walaupun kalian belajarnya di rumah, tetap harus semangat. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah menggambar histogram, poligon, frekuensi, dan objek. Mungkin dulu kamu SMP sama MTS sudah pernah ya belajar tentang diagram. Ada diagram garis, batang, dan diagram lingkaran. Nah, untuk histogram ini itu ada sedikit persamaan dengan histogram dengan diagram batang. Kalau diagram batang ada jarahnya, tapi kalau nanti histogram itu berimpit, tidak ada jarahnya. Nah, kalau poligon itu nanti dari titik-titik yang ada di atas histogram itu tinggal dihubungkan. Nah, kalau objek itu nanti berhubungan dengan frekuensi kumulatif tiap kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Histogram itu merupakan tabel distribusi frekuensi yang dapat disajikan dalam bentuk diagram, namanya diagram atau histogram. Definisinya adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Kalau poligon frekuensi, ini adalah titik-titik tengah sisi atas dari histogram yang dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis. Jadi, histogram dan poligon itu dua grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Contohnya, di sini ada upah karyawan per minggu dalam sebuah perusahaan dalam ribuan rupiah ya. Ini berarti 100.000 sampai 199.000 ada 15 karyawan, 200.000 sampai 299.000 ada 20 karyawan, dan seterusnya. Ini paling tinggi 799.000 ada 5 karyawan. Maka menggambar histogram dan poligon ini nanti jadi satu histogram dan poligon frekuensinya. Pertama, membuat sumbu datar dan tegak, biasa ya, diagram Kartesius. Datarnya menyatakan interval kelas, tegaknya menyatakan frekuensi. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Ini nanti bentuk diagramnya seperti kotak, seperti diagram batang dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berimpitan. Kalau diagram batang itu tidak berimpit, tapi kalau histogram harus berimpitan. Pada tepi masing-masing kotak ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas ya. Jadi tepi bawah kelas yang tadi ini, data yang pertama adalah 100, berarti tepi bawahnya 99,5, tepi atasnya 199,5. Nah, untuk membuat poligon frekuensi nanti kalau sudah membuat histogram, maka titik-titik tengah pada histogram ini disambung, dihubungkan, maka nanti akan terbentuk poligon frekuensi. Nah, supaya kelas yang pertama dan yang terakhir terletak pada garis yang horizontal, maka ini adalah dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Ini supaya tertutup poligonnya. Nah, seperti ini hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi. Ini tadi ya, ini adalah tepi bawah kelas pertama, kan tadi 100, batas bawahnya 100, berarti tepi bawahnya 99,5. Terus ini adalah tepi atas kelas pertama. Nah, frekuensinya 15, berarti ini frekuensinya ini kelas pertama. Jadi ini tepi bawah kelas pertama dan ini tepi atas kelas pertama. Nah, terus untuk menggambarkan kelas kedua, interval kelas kedua, di sini adalah ini juga merupakan tepi bawah kelas kedua. Ya, tepi bawah kelas kedua. Terus ini tepi atas kelas kedua.
ini frekuensinya 20 nih. Terus yang ini sama kayak tadi, berarti ini memang termasuk tepi atas kelas kedua, tapi juga sekaligus tepi bawah kelas ketiga, dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini misalkan tadi tepi bawah kelas pertama sekaligus merupakan tepi atas kelas kedua, begitu. Nah, ini intervalnya, frekuensinya menyesuaikan yang diketahui tadi ya, berarti ini langsung dihubungkan ke sana dan seterusnya. Namanya histogram, ini yang batang-batang namanya histogram. Nah, terus untuk menggambarkan poligonnya, tadi kan poligon titik tengah kelas pada batang-batang histogram. Ini titik tengah kelasnya di sini, di kelas pertama, batangnya yang ini. Nah, titik tengah kelasnya di sini. Ini juga tengah-tengah kelasnya di sini, ini dan seterusnya. Nah, maka ini titik tengah kelas itu kita hubungkan, maka ini menjadi poligon frekuensi. Nah, ini tadi kelas yang terakhir. Itu tepi atasnya kelas terakhir adalah 799,5. Nah, supaya menutup di sini adalah 849,5 berasal dari setengah dari panjang kelas. Ini kan selisihnya 100. Nah, berarti setengahnya, berarti di sini selisihnya 50. Sama juga dengan yang ini. Ini di sini selisihnya 100, maka ini dikurangi 50 ya, 99,5 dikurangi 50, 49,5. Ini kalau ini ditambah 50. Begitu. Jadi yang ini namanya poligon frekuensi. Yang ini, terus yang batang-batang ini namanya histogram. Begitu. Di sini bisa saja tepi, ya kadang-kadang tepi bawah, kadang batas bawah, kadang titik tengah kelas juga kadang ya, yang ada di sini. Berikutnya OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ya ini. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka nanti berupa OGIF positif. Kalau frekuensi kumulatifnya lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Contohnya yang ini, yang data yang tadi interval kelasnya 100 sampai 199 ya. Ini frekuensinya 15, 20, 30 dan seterusnya. Ini jumlah frekuensinya 120. Nah, sekarang frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini 15 berasal dari ini, frekuensi kelas pertama. Terus 35 berasal dari ini, 15 ditambah 20 ya. Terus ini 65 berasal dari 35 ditambah 30, atau ini kelas 1, 2, 3 dijumlahkan semuanya di sini. Terus 90 tinggal dijumlahkan seluruhnya sampai ini, atau 65 ditambah 25 juga 90 boleh. Terus 105, 90 ditambah 15. Terus 115, 105 ditambah 10. Yang terakhir 115 ditambah 5, 120. Ini frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini 15-nya berasal dari sini. Jadi sebenarnya ini kurang dari tepi atas ya. Kalau kurang dari 199,5 kan datanya hanya 15, hanya data kelas pertama. Kalau kurang dari 299,5 berarti kelas 1 dan kelas 2. Maka yang ini dijumlahkan dan seterusnya. Kalau kurang dari yang ini berarti ke sana kelas 1, 2, 3 dijumlahkan. Kurang dari 49,5 berarti yang ini dijumlah seluruhnya. Begitu, kurang dari, berarti ini lebih jelasnya ini kurang dari tepi atas. Sekarang frekuensi kumulatif lebih dari, kalau ini lebih dari tepi bawah. Ini tepi bawah, ini misalkan tadi ya, data yang kurang dari data yang lebih dari tepi bawah 99,5 berarti kan lebih dari, ini kan semuanya lebih dari ini. Interval kelasnya kan lebih dari 99,5 semuanya. Maka datanya adalah dari semuanya, semua frekuensinya ini 120. Nih, taruh di sini. Nah, 120 berasal dari semua data yang ada di sini atau semua frekuensinya.
120 di sini. Terus berikutnya 105 berasal dari 120 dikurangi 15. 105 atau frekuensi yang lebih dari 199,5. Berarti hanya ini. Kelas pertama tidak ikut. Saya dari sini semua. Lebih gampangnya 120 dikurangi 15 taruh sini. Terus 85 berasal dari 105 dikurangi 20. Ini 85 dikurangi 30. 55 dikurangi 25. 30 dikurangi 15. 15 dikurangi 10, 5. Ya. Ini. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari pertama adalah jumlah frekuensi seluruhnya, terus tinggal dikurangi kelas pertama, dikurangi dan seterusnya seperti tadi. Oke. Nah, gambarnya ini oke positif karena naik ke atas, ini oke negatif ke bawah. Frekuensi ini frekuensi kumulatifnya kurang dari, nah ini tadi kan 99,5, tepi bawahnya ya, tepi bawah kelasnya 99,5, frekuensinya yang tidak ada tadi. Kalau yang ini tadi 199,5, ini 15 ini tadi. Terus 129,5 di sini setelah dijumlahkan tadi. Jumlahkan. Ini 39,5 di sini. Ini ke sini. Kalau oke negatif tadi yang pertama 120 kan. Nah, ini di sini adalah tepi ya, tepi juga tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Ini tepi bawah kelas pertama sekaligus tepi atas kelas kedua. Ini frekuensinya ke sana. Ya, seperti itu. Anak yang tadi materi histogram, poligon dan ogive ya sudah mudeng ya. Kalau belum paham nanti kita bisa diskusikan di WA group. Nanti untuk soal latihannya saya taruh di WA group juga ya. Jadi silahkan aktif di diskusi di WA group. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.